Jadi kita harus turunkan yang sesuai dengan tema kita, apa pesan-pesan Nabi SAW, sehingga dengan itu bisa diharapkan membimbing apa yang kita tetapkan dalam tema besar malam hari ini menuju kepemimpinan yang amanah, menyongsong hari jadi KAI yang ke-78 dalam naungan Maulid Nabi SAW. Saya agak cepat saja dulu. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, sekaligus juga keponakan beliau, putra paman beliau Abu Thalib, punya anak kemudian diberi nama dengan Ali, dikenal dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menikah dengan putri kesayangan Nabi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Dan semua keturunan Rasulullah SAW yang masih hidup sampai saat ini, itu semuanya akan tersumber kepada keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhuma. Di antara hadis yang pernah diriwayatkan oleh sahabat dan menantu mulia ini, itu ada yang terkait dengan tema besar kita, amanah. Satu kali sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kedatangan seseorang yang ingin berkonsultasi dari satu distrik namanya Al-Aliyah. Tapi nggak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya. Ada rumus dalam tafsir dan hadis, kalau peristiwa tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa nama tokohnya, ini menunjukkan peristiwa dimaksud dan pesan moralnya itu akan dibutuhkan dan terjadi kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi sebaliknya, kalau disebutkan siapa namanya, bahkan lengkap dengan bin dan bintinya, kejadiannya apa, ini memberikan kesan bahwa kejadian itu tidak akan pernah terulang kembali di masa depan, di era kapanpun dan siapapun. Contoh, ibu kenal Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa? Kenal di mana? Quran. Hebat, ada yang kenal Sayyidah Maryam. Baik, Maryam binti Imran, Bunda Maria, itu di Quran disebutkan dengan bintinya, nasabnya lengkap. Wa Maryam binti Imran. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Kenapa disebutkan persis dengan bintinya? Maaf, kita tidak pernah temukan tokoh lain di dalam Quran disebutkan bin dan binti kecuali dua, Isa bin Maryam, Maryam binti Imran. Kenapa disebutkan dengan bintinya? Al-Quran ingin menegaskan bahwa yang mengalami kejadian itu, yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, dia redaksinya, tanpa disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan, itu cuma Maryam binti Imran. Jadi kalaupun di Jogja ini ada Maryam sekarang, itu tidak akan bisa mengalami seperti Maryam binti Imran. Jadi kalau ada sekarang Maryam bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Tapi kalau tidak disebutkan spesifik namanya siapa, kapan kejadiannya, maka informasi yang disampaikan, value-nya atau juga peristiwa itu akan berpotensi terulang kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi esensinya serupa. Nah, tokoh ini tidak disebutkan siapa namanya, tapi disebutkan asalnya dari distrik Aliyah, datang kemudian kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkonsultasi. Dia bertanya tentang satu hal. Tolong tunjukkan kepadaku yang paling standar dalam Islam itu apa? Kemudian yang paling tinggi nilainya apa? Maka apa jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak mertuaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan baik-baik. Al-yanuhu
yang paling standar dalam Islam itu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang paling pokok, paling standar. Karena itu ketika seseorang dikatakan sebagai muslim, kalimat awal standar yang keluar dari lisannya adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Begitu keluar kalimat itu, berikrar dengan itu standar seseorang disebut muslim, dinnya Islam. Itulah sebabnya ketika kita sholat, kalau ditanya kenapa sholat, salah satunya untuk meneguhkan kebenaran kita sebagai muslim. Itu yang menjadikan setiap tahiyat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu standar. Nah, yang paling menarik wa asyhaduhu dan yang paling tinggi nilainya al-amanah. Al-amanah. Tema kita sekarang. Belum selesai kalimatnya. La dina liman la amanata lah. Wala salata lah. Maka orang-orang yang tidak amanah, kata Nabi, itu seakan-akan la dina lah. Kalau ada orang hidup mengaku beriman tapi tidak amanah dalam hidupnya, maka maaf sekali, la dina lah, kata Nabi, maka yang standar pun saat bersyahadat itu bermasalah. Jadi kalau ada seseorang mengaku muslim tapi tidak amanah dalam pekerjaannya, tidak amanah di rumah tangganya, tidak amanah dalam mengajarnya, ustaz tidak amanah, pimpinan tidak amanah, karyawan tidak amanah, ibu rumah tangga tidak amanah, akhlak tidak amanah. Yang pertama disoal oleh Nabi SAW, seseorang yang tidak amanah itu berarti bermasalah dalam pengungkapan komitmen syahadat. Satu. Dua, fokus baik-baik. Kalau kita ingin berlatih menjadi pribadi yang amanah, apalagi ingin mencapai tingkat yang tertinggi, ini temanya bagus sekali nih. Temanya menjadi pemimpin yang amanah. Saya husnudzan, ini satu visi yang hebat dari KAI supaya regenerasi semua yang hadir sekarang, karyawan-karyawan dengan level yang berbeda-beda, diharapkan menjadi pimpinan-pimpinan di masa depan. Dengan tema ini. Dan saya tuh menduga ini satu-satunya BUMN itu yang luar biasa soleh dan berkahnya. Enggak, betul, serius. Karena di antara BUMN yang komisaris utamanya kiai itu cuma KAI. Kalau nggak percaya silakan cek, betul ya? Saya nggak tahu apa karena namanya mirip-mirip. KAI, kiai, Satu. Nah, kalau Anda sekarang buat tema menjadi pemimpin yang amanah, kita turunkan spesifik level KAI, umumnya dalam level kehidupan yang kita jalani sesuai dengan jamaah yang hadir saat ini mungkin beragam. Bagaimana caranya supaya amanah? Dan top level berada di level tertinggi sebagai pemimpin sekaligus amanah. Maka rumusnya, kata Nabi SAW, untuk melatih sifat amanah itu disandingkan latihan menggunakan sholat. Latihan menggunakan sholat. Jadi yang menarik Bapak Ibu, setiap kali kita diwajibkan sholat 5 kali sehari itu sesungguhnya bukan sekedar kita diminta ibadah. Nanti kalau kita ngaji lebih dalam di Quran, saya tanya sebentar, kita sholat sehari itu berapa kali? 5 kali. Baik, kalau kita keluarkan ayat-ayat sholat dalam Al-Quran, kita akan temukan ternyata ada 5 manfaat sholat yang akan kita dapatkan dari 5 kali kita menunaikan sholat itu. Tapi saya ingin lampaui yang 5 ini untuk lompat dulu sesuai dengan tema kita. Di atas yang 5 ini, puncak tertingginya, kalau benar sholatnya, apalagi level pimpinan sebagai imam dalam sholat, maka Allah akan angkat derajatnya bukan sekedar dengan kekhusyuan dekat dengan Allah, tapi dinaikkan levelnya menjadi imam yang amanah dimanapun dia ditempatkan. Nah, itu muqaddimahnya. Sekarang kita mulai kajiannya.
Saya boleh berdiri nggak? Boleh. Banyak duduk dan di pesawat, jadi kita agak berdiri sedikit. Baik, kita fokus baik-baik ya, karena temanya tentang kepemimpinan dan Nabi memberi contoh latihan dalam sholat. Maka kita turunkan dulu sedikit bahasan spesifik bagaimana pemimpin dicontohkan dalam praktek sholat. Saya tanya sebentar, Bapak Ibu sekalian, kalau yang mimpin sholat itu disebut apa namanya? Imam. Imamnya berapa? Satu. Baik, kalau makmum? Banyak. Banyak ya. Sekarang lihat baik-baik. Semua jamaah yang hadir boleh jadi imam tidak? Boleh. Yakin? Jamaah laki-laki yang hadir semua di sini boleh jadi imam tidak? Yakin? Benar? Baik. Ternyata apa yang Anda sampaikan tidak seperti yang Nabi tegaskan. Gak semua orang yang mengaku muslim bisa sholat, bisa jadi imam, tidak. Jadi kalau Anda ingin menemukan pemimpin yang amanah, kata Nabi, belajar lewat sholat. Pemimpin dalam sholat disebut imam. Apakah semua yang jadi jamaah bisa jadi imam? Belum tentu. Syarat pertamanya, seseorang bisa diangkat menjadi imam, ulama menyimpulkan satu, jika dia punya pengetahuan yang lengkap tentang fikih sholat. Tidak tahu cara jadi imam bukan tidak tahu sholat. Dia tahu caranya sholat dari takbir sampai dengan salam, tapi belum tahu tentang cara jadi imam, tidak boleh diangkat jadi imam. Anda sedang jadi imam, di belakang ada anak sedang menangis, itu ada fikihnya. Jadi kalau Anda sedang jadi imam, di belakang Anda ada anak nangis, Anda baca Al-Baqarah, itu tak boleh jadi imam. Anda jadi imam, begitu sujud, anak kecil naik ke pundak, itu ada fikihnya. Jadi begitu Anda sujud, anak-anak naik ke pundak, kemudian dengan marah Anda singkap, itu belum layak jadi imam. Syarat pertama seseorang bisa diangkat jadi imam, kata para ulama, mengambil kesimpulan dari hadis Nabi SAW. Nanti saya terangkan hadisnya. Satu, dia pakar, dia tahu tentang bagaimana cara menjadi imam. Maka muncullah hadis Muslim. Fokus, hadis Muslim. Termasuk terdapat di dalam Al-Bukhari. Di hadis Muslim nomor hadis 395, rawinya yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah, kemudian pelakunya namanya seorang sahabat Halad bin Rafi Az-Zurairi. Saking pentingnya pengetahuan tentang sholat, ini sahabat hidup di zaman Nabi, di awal-awal masuk Islam. Pengen sholat, kemudian datang ke masjid, sholatlah tahiyatul masjid di samping Nabi. Jadi Nabi sedang duduk di satu sisi, beliau sholat di samping Nabi. Sudah selesai sholatnya, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama, mengucapkan salam. Apa komen Nabi? Kata Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat karena engkau belum sholat. Padahal sudah salam. Maka dia mengulang lagi sholatnya sampai 3 kali kejadian itu. Saking pentingnya cara sholat, dan Nabi sedang mendidik orang ini sekaligus nanti memimpin orang lain saat sholat. Maka diminta oleh Nabi, belum mengetahui, belum pakar, belum paham, ulang dulu sampai paham. Begitu orang ini kembali ke Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah alimni. Ya Nabi, saya belum bisa seperti yang Anda inginkan, barunya sampai sini ilmunya. Mohon ajarkan kepada saya bagaimana cara sholat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi dari sejak berwudu, menghadap kiblat sampai selesai sholat. Idza qumta ila sholat, kalau engkau ingin sholatnya sempurna, ini ilmunya. Diajarkan dari awal sampai akhir. Jadi kalau tadi kita bahas pemimpin yang amanah, oleh Nabi diminta belajar dari kejadian sholat sebagai imam, maka syarat pemimpin yang pertama, jika ingin menjadi pemimpin yang amanah, ternyata syaratnya, maaf sekali, bukan dilihat dari spiritualnya dulu,
Bukan dilihat dari bagian aspek fisikalnya dulu. Satu, jangan tempatkan seseorang sebagai pemimpin, kata Nabi, kecuali dia sudah menguasai bidang yang akan dipimpinnya. Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau ada seseorang diangkat jadi pemimpin tapi tidak menguasai bidang yang dia pimpin, kata Nabi, tinggal tunggu saja problem kehancurannya. KAI memutuskan dengan satu surat pengangkatan, diangkat jadi pemimpin unit A, rayon A. Ternyata tidak paham apa yang dipimpinnya, kata Nabi, tunggu persoalan kebangkrutannya. Jadi ternyata Islam itu profesional. Ingin jadi pemimpin, syarat pertamanya ini. Ingin amanah, tahu di bidangnya, pakar dalam ilmunya. Bagaimana merumuskan strategi, mengukur berapa banyak masa yang akan naik kereta api ini, dari mana sampai kemana, problemnya apa, mitigasinya bagaimana. Syarat pertama. Saya agak cepat karena ini baru pengantar juga. Dua, itu batuk. Kalau batuk berarti penting, ya. Biasanya kan kalau pimpinan BM penting tuh. Dua, tidak mungkin seorang jadi imam walaupun dia pakar tahu tentang cara sholat, tapi suaranya nggak bagus, tapi suaranya nggak fasih. Maka syarat yang kedua, kata para ulama, boleh jadi imam, telah menguasai fikih sholat. Yang kedua, fasih bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum bisa. Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin, Tuhan orang-orang sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, semesta alam. Ngalamin, gak ada artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak ada artinya. Belum selesai. Imam itu adalah sosok puncak untuk berkomunikasi dengan Allah. Pemimpin yang hebat bukan cuma ide yang cemerlang yang dia miliki, bukan hanya seorang konseptor yang secara konseptual itu punya narasi, tapi dia juga bisa mengomunikasikan itu dengan baik. Jadi kalau Anda angkat seorang pemimpin, idenya bagus, narasinya hebat, tapi nggak bisa komunikasi, kurang ideal. Dia baru setengahnya, tambahkan pada aspek yang kedua. Masih berlatih, bagus, tapi jangan dulu berikan SK. Saya tadi ngobrol dengan Pak Eko. Beliau lahirnya di Benhil, Bendungan Hilir, di Jakarta. Orang tuanya dari Jogja, lahir di Benhil, kemudian sekarang aktif banyak di Pondok Pinang. Itu beliau berarti dulu tetangga saya di Lebak Bulus. Sebelum terminalnya sekarang menjadi juga stasiun. Saya tinggal di satu komplek. Saya tak perlu sebut institusi dan jabatannya. Intinya di situ mantan pimpinan-pimpinan di satu institusi pemerintah. Pimpinan-pimpinan di kantor, ternyata saya lihat semangatnya hebat luar biasa. Walaupun telah selesai di kantor menjadi imam, tetap pengen jadi imam di masjid. Cuma problemnya kan institusinya berbeda, instansinya nggak sama antara masjid dengan kantor. Anda boleh pakar di kantor, tapi belum tentu menguasai kepemimpinan di masjid. Tapi bagusnya jadi pemimpin di kantor, pengen jadi imam di masjid. Problemnya fikihnya belum diketahui, kemudian bacaannya belum fasih. Qadarullah, saya mimpin pesantren dekat masjid itu, saya bilang, Pak, Bapak itu hebat. Jarang-jarang ada direktur atau mantan dari pimpinan ingin jadi imam di masjid. Tapi kalau Bapak ingin lebih hebat lagi, sebelum jadi imam, betulkan dulu bacaannya supaya bagus dan fasih saat jadi imam. Jawabannya mantap, Pak. Justru saya jadi imam Ustadz supaya dibenarkan bacaannya. Pakai cara lain. Pakai cara lain. Saya bilang, bagus Pak, top, bagus. Bapak tetap jadi imam, pertahankan. Tapi supaya Bapak nanti lebih enak, nyaman, makmumnya bagus, bagaimana kalau kita ambil kesepakatan? Sebelum naik jadi imam, saya utus santri untuk bisa mengecek bacaan Bapak dulu, tapi tidak menurunkan status Bapak sebagai imam. Status Bapak tidak turun dari imam,
Bapak silakan imami zuhur dengan asar. Sambil dicek supaya bagus saat dijaharkan, biarkan santai yang jadi imam. Oh, setuju Ustaz. Nah, yang penting kan jabatan nggak turun, kan? Tetap imam tapi zuhur dan asar. Dan mau begitu belajar makin bagus, silahkan Pak, silahkan maghrib imam. Oh, sudahlah, sudah ada yang lebih bagus katanya santri. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika Nabi mengajarkan bukan sekedar fikih sholatnya dikuasai, paham, pakar di bidangnya. Yang kedua, mohon maaf, dia bisa mengomunikasikan apa yang sudah dia petakan, dia rincikan sebagai pedoman-pedoman dan rencana kerja strategis untuk ke depan. Itu tipikal yang pertama. Tapi belum selesai. Sebelum saya lanjutkan kepada bab berikutnya, saya ingin ingatkan hal yang sangat penting. Ingat baik-baik. Ternyata aspek yang pertama, pakar di segala bidang, itu standar dalam Islam dalam semua aspek yang kita kerjakan. Anda mau ngaji, mau belajar, jangan pernah Anda belajar kepada orang yang tidak paham ilmunya. Ini kalau di Timur Tengah itu ada sertifikasi jelas. Ini yang pakar hadis, ini yang pakar Quran, ini yang pakar fikih. Yang menyampaikan namanya mubaligh, yang ngajak namanya dai. Tapi kalau ngasih fatwa namanya mufti. Dai nggak bisa berikan fatwa. Kalau yang menuntut hukum itu namanya qadhi. Di Indonesia semua itu disebut dengan ustaz. Nah repotnya kadang-kadang yang diustadkan itu belum pakar di bidangnya. Ahlinya baru Quran bacaan, kok tiba-tiba beri fatwa dalam masalah fikih. Itu celakanya. Maka kata Imam An-Nawawi, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Bahkan dalam ilmu pun jangan sampai ada orang belajar kecuali pada sosok yang sudah menguasai ilmu yang akan dibahasnya. Jadi kalau Anda datang ingin belajar tafsir, datang ke ahli tafsir, bukan ke ahli sejarah. Kalau Anda ingin tanya fikih, datang ke guru fikih, bukan ke guru tafsir, karena beda konteksnya. Kenapa? Karena kata Nabi, akan tiba satu masa orang yang bahkan tidak punya pengetahuan memberikan fatwa, sehingga di masa itu lahirlah orientasi orang-orang penuntut ilmu yang sifatnya berbeda dengan yang dahulu pernah dilahirkan. Ada yang senang mencela, ada yang kemudian bersifat keras, ada yang saling menyalahkan. Terjadi sekarang? Terjadi sekarang? Ya. Bahkan puncaknya, awas hati-hati, wasafakat dima, dan ada yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Hati-hati kalau ada aliran-aliran demikian, cepat tinggalkan, karena itu yang dianggap bahaya oleh Nabi SAW. Saya mohon maaf waktu kejadian bom di Jalan Tamrin, dan semoga tidak pernah terjadi lagi seperti itu di negeri kita tercinta. Ini kisah nyata. Sedang di Lampung, Bu. Itu jamaah Pak, angkat tangan, langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan jalan Tamrin. Ini aspek. Jadi keilmuan satu, yang kedua komunikasi. Dah, kemudian apa yang selanjutnya? Kalau yang standar ini sudah ada, ilmu bagus, kemampuan kemudian mendeliverkan ide, meneruskan, mengomunikasikan apa yang sudah dirancang itu sudah punya, maka ternyata seorang imam tidak langsung bertakbir. Oleh Nabi diminta balik dulu ke belakang, tengok makmum. Teman-teman perhatikan tidak? Kalau ada sholat berjamaah, imam itu suka ke belakang nengok makmum begini. Pernah lihat? Ya, sering. Itu bukan formalitas. Oh, bukan formalitas, tengok, balik, ya. Dan itu juga ada kata-katanya. Apa yang dilakukan oleh imam? Dia tengok makmumnya, fokus, dia lihat siapa yang sholat di belakangnya. Tidak dilihat, dipersalahkan oleh Nabi. Seorang sahabat hebat, sahabat terdekat Nabi, lingkup A1, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, tiba kemudian jadi imam di satu masjid. Tapi muncul kejadian setelah itu. Persoalan cuma nengok ke belakang saja.
Begitu beliau ngimami, sholatnya sholat isya. Makmum sudah kumpul, takbir iftitah Fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Terus dibaca. Makmum tunggu-tunggu mau ruku gak jadi-jadi. Baru ruku selesai di ayat 285. Ini kisah nyata. Dan Nabi masih ada. Cuman di distrik yang lain, di wilayah lain. Nabi tinggal di tempat A, beliau sedang imami tempat B. Begitu salam, nengok ke belakang, jamaah kosong. Jadi bukan cuma di Jogja kejadian itu bisa terjadi. Zaman Nabi sudah ada, begitu nengok kosong. Komennya sahabat pada saat itu sederhana. Ada yang meriwayatkan namanya Mu'adz bin Jabal, ada yang meriwayatkan namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi begitu nengok kosong, kata sahabat mulia ini, munafik semuanya. Hati-hati, karena di antara ciri orang munafik yang malas sholat isya. Awas, hati-hati. Dengar ke jamaah, nggak terima, datang jamaah protes. Kami nggak terima disebut munafik, tapi kan kalian malas sholat, Anda yang kepanjangan kan? Maka sepakat diadukan pada Nabi SAW. Begitu diadukan, Nabi tanya, ada apa ini? Sahabat mulia ini konsultasi, ya Rasulullah, ini munafik. Kata yang lain, tidak ya Rasulullah, dia yang kepanjangan. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasulullah, saya ngimami mereka, saya bacakan surah Al-Baqarah. Begitu saya takbir masih penuh, begitu saya salam kosong. Baik, apa jawab Nabi? Ya Mu'adz, engkau saat ngimami itu kenapa bacanya panjang-panjang? Kata Mu'adz, karena saya kan pernah dengar dan pernah melakukan sholat di belakang Anda. Waktu Rasul jadi imam, bacanya Al-Baqarah, saya ikuti. Kata Nabi, saat saya baca, makmumnya kamu. Tapi saat kamu jadi imam, makmumnya mereka. Maka lihat ke belakang. Maka seorang imam ketika nengok ke belakang itu bukan formalitas, lihat. Mungkin ada orang yang sedang transit. KAI ada musolanya. Ditugaskan kemudian dari kantor, ada yang jadi imam. Dari KAI-nya langsung. Silahkan. Begitu tengok ke belakang, jamaah transit semua. Apalagi wajahnya kul-kul semuanya. Maka dibacakan rakaat pertama qul huwallah. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Sesuai. Lihat ke belakang, tengok. Karena itu ada dalam prosesi ibadah yang tidak semua bacaannya itu harus menggunakan bahasa Arab. Tapi ada yang ketika dilakukan itu tidak boleh keluar dari bahasa Arab. Contoh, ngaji Quran itu harus bahasa Arab. Terjemahannya boleh dipahami, tapi Qurannya bahasa Arab. Bahkan nama suratnya itu bahasa Arab. Ada terjemahannya? Ada. Tapi ketika Anda bicara dengan terjemahannya, rasanya nggak enak. Al-Baqarah surat kedua, sapi betina. An-Nisa, ibu-ibu. An-Naml, semut. Pak Eko lagi ngaji surat apa? Sapi. Tapi ketika disampaikan, Pak Bambang apa? An-Naml. Coba cek, baca apa Pak? Semut. Ketika disampaikan, wajib pakai bahasa Arab. Tapi ada beberapa bagian yang tidak perlu menggunakan bahasa Arab. Contoh, sebelum dimulai ritualnya, nengok ke belakang, ingatkan jamaah, tidak mesti menggunakan bahasa Arab. Itu belum dimulai ritualnya. Nabi pakai bahasa Arab karena memang Nabi orang Arab. Belum dimulai ritual, begitu nengok ke belakang, istau. Zaman Nabi sudah tahu. Istau, rapatkan, luruskan. Istau, istaqimu. Tapi di Jogja boleh kita katakan, mohon rapatkan sah, luruskan, tenangkan hatinya sebelum mulai sholat supaya khusyuk dalam sholat. Sambil dilihat wajah jamaah. Setelah itu istau, jamaah jawab sudah tahu. Sudah diinfokan. Apa kaitan dengan konsep kepemimpinan? Kalau bapak, ibu sudah di atas, jangan merasa hebat sendirian, karena tak mungkin Anda ke atas kalau nggak ada yang di bawah. Tengok siapa yang Anda pimpin di bawah. Siapa saja mereka, dari karyawan sampai security sampai OB. Tengok.
Kenali mereka. Karena nggak mungkin Anda jadi pimpinan, jadi imam, sukses dilakukan tanpa eksekutor di lapangan. Eksekutornya siapa? Tuh yang hebat-hebat itu. Masinisnya, operasionalnya, bagian jaga relnya dan sebagainya. Bapak instruksi yang jaga rel lupa, terjadi insiden. Perhatikan mereka. Dan yang paling hebat, tidak ada seorang pemimpin di muka bumi dari kalangan Nabi itu kecuali dididik oleh Allah jadi pemimpin hebat. Kaitan dengan topik ini dengan memelihara kambing. Dengan memelihara kambing. Kata Nabi, tidak ada seorang Nabi diutus kecuali dilatih dulu oleh Allah dengan memelihara kambing. Saya penasaran dengan hadis ini. Saya ajak anak saya yang masih kecil, Bu, pengen miara kambing kata Allah. Dulu anak saya yang sekarang 11 tahun, dulu masih 4 tahun, Bu ya, pengen miara kambing. Saya bawa karena saya pernah dengar di satu bukit daerah di Kota Lasem, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu ada orang soleh, sederhana, merawat kambing. Saya penasaran, saya bawa ke sana, saya lihat-lihat bagaimana diberi makan, bagaimana kemudian, Masya Allah, disiapkan dan sebagainya. Bagaimana suara kambingnya. Itu begitu datang, Pak, Bu, ini kisah yang sangat menyentuh. Saya datang, tinggal di atas bukit, rumah sangat sederhana, tapi begitu kami datang, penghasilan mereka hanya 100.000 per bulan, berkahnya luar biasa. Kami datang, yang ada semua disuguhkan. Yang gak ada dicari, masak ikan, buah, dan gak pernah dilihat wajahnya kecuali wajah senyum dan bahagia. Saya tanya, di mana kambingnya, Pak? Itu di belakang, Gus. Saya tengok ke belakang, begitu saya lihat, itu kambingnya sedang ditutup dengan botol, potongan botol minuman. Saya nggak sebut nama, takut di endorse. Ditutup. Saya tanya, Pak, ini kambingnya sakit? Perhatikan jawabannya sampai saya terdiam beberapa detik lalu mengeluarkan air mata. Kata beliau, bukan Gus, kambing ini baru datang, saya baru beli. Saya tutup mulutnya dengan potongan bekas botol tadi dari tempat saya beli, supaya di jalan sampai sini dia tidak makan yang bukan haknya. Subhanallahu Akbar. Saya mengajar tentang makna itu berkali-kali dengan tempat yang berbeda, tapi Anda yang mungkin jauh dari itu semua sudah mengamalkan apa yang Nabi pernah pesankan. Lalu mulai terdengar suaranya, be, satu, be, dua, be, tiga. Ternyata suara-suara kambing itu satu dengan yang lainnya beda arti. Be, lapar. Be, sakit. Be, terancam. Jadi ternyata dilatih merawat kambing untuk membiasakan dan mengetahui intuisinya sehingga memahami karakter-karakter yang dipimpinnya. Bapak jadi pimpinan di sini, boleh jadi ada karyawan yang teriak, "Meh!" Bonus belum cair. Di rumah dapur nggak ngebul. Kelihatan. Dan ketika berputar ke belakang dilihat istau, yang satu sayu, yang satu lemas, seragam nggak ada ganti. Itulah fungsi pimpinan. Jangan cuma berada di puncak menikmati fasilitas, Anda tidak akan pernah naik ke puncak bila tidak ada teman-teman yang di bawah. Jadi sebelum bicara kepada inti spiritualnya, itu Nabi melatih dulu. Ya, melatih koordinasinya, melatih kepekaannya, lihat ke belakang. Cek. Petakan semuanya. Setelah paham, baru menghadap ke arah kiblat, punya visi yang sama. Jadi kalau sudah melihat pemimpin seperti itu, sudah perhatian kepada semua apa yang dipimpinnya, orang-orang di bawahnya, dia punya visi, pandai mengomunikasikan, mau dibawa kemanapun gerbongnya, relnya, itu semua makmum ikut di belakang. Seperti itu. Ini bagian pertama. Nah, setelah yang aspek ini kemudian terpenuhi, tinggal masuklah kepada sisi yang kedua, sisi spiritualnya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita tinggal bahkan dilahirkan, tumbuh, berkembang di Indonesia. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi beberapa negara di muka bumi. Ke Amerika sudah,
ke Eropa sudah, ke Afrika sudah, di Arab bahkan itu lebih banyak kita kunjungi. Tapi jujur saya katakan, tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang punya dasar bernegara, undang-undangnya yang hebat seperti Indonesia. Tolong catat itu. I was in National Mall in DC, Washington in December last year. I visited National Mall in Washington DC and saw Capitol and White House. Bukan juga ya? Saya Desember lalu ke Amerika. Kemudian saya kunjungi ke Washington. Di situ ada namanya National Mall. Miniatur sistem kenegaraan pemerintahan di Amerika. Itu di tengah-tengahnya ditaruh Tugu Independence, kemerdekaan. Dikelilingi oleh semua bendera negara bagian. Di ujung kirinya kalau kita tarik kurang lebih 300-500 meter itu ada Capitol, DPR-nya. Di sebelah kanannya ke sini White House, Gedung Putih. Nah, tahu apa yang terjadi? Jadi kalau sehebat apapun berdebat di DPR-nya Amerika, punya kepentingan, ketika mereka keluar, yang dilihat Tugu Persatuan lagi. Mereka nyambung kembali ke kepentingan nasionalnya. Kalau sehebat apapun POTUS, ya Presiden Amerika itu punya keinginan keluar dari White House, Gedung Putih, dia lihat lagi Tugu Persatuan, mesti sesuai dengan cita-cita nasional. Kembali, Bung Karno ke situ, ditemani beberapa ulama dan saudagar kita. Anda silahkan main ke Washington, tanyakan siapa yang beli lahan kedutaan itu. Itu ternyata dibeli oleh saudagar kita, ya, orang Muslim, orang Indonesia, membeli itu diwakafkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulang dari situ, Bung Karno ingin bikin yang lebih hebat dibandingkan dengan Amerika. Kalau di sana tugunya biasa dan tidak terlalu tinggi, di Indonesia beliau bikin Monas. Lebih tinggi kan dari situ, dan puncaknya harus dibikin dengan emas. Sehingga memberikan kesan bahwa nanti akan lahir generasi-generasi penerusku lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika, dan mereka melahirkan generasi-generasi emas, bukan sekedar tugu. Tapi poinnya bukan itu. Bukan, jangan lu tepuk tangan ya. Poinnya bukan itu. Kalau Anda lihat peta Monas terdahulu, ketika didirikan dan tegak, tarik garis lurus, maka Anda akan temukan Istiqlal. Anda akan temukan pusat spiritual. Dan di dalam pusat spiritual itu dasarnya akan kokoh, akan lahir generasi emas, puncaknya kuat, landasannya kokoh. Apa yang kokoh itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Amerika nggak punya itu. Makanya secara sistem hebat, unggul, bagus, tapi tidak dipersonifikasi. Setiap orangnya laku, Pak. Kalau mau mabuk silahkan, yang penting nggak ganggu sistem. Mau narkoba boleh, nggak ganggu sistem. Punya senjata boleh, nggak ganggu sistem. Jadi kalaupun nggak diserang, hancur sendiri, laku. Indonesia tidak. Orang tua kita sebelum mendirikan NKRI ini, dasar pertamanya dibuat dasar yang kuat, yang tertanam pada jiwanya, disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Diturunkan kepada setiap warga negaranya. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Inti poin dari ketuhanan itu intinya disebut dengan takwa namanya. Saya ulangi, intinya disebut dengan takwa namanya. Dan boleh silakan Anda cek di semua institusi sampai ke kebijakan. Itu sebelum kita diminta menjadi pakar di bidangnya, hebat dan profesional, dasar pertamanya takwa. Ya, Pak Kapolres, Kapolsek, silakan. Saya juga memberikan masukan di Lemdiklat. Di antara kurikulumnya itu sebagian kami kontribusikan. Anda cek Peribrata. Nomor satunya, kami polisi Indonesia. Satu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini ada Padang Ramil, ada 7 sabta marga itu. Nomor 3-nya, Pak, kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru keempatnya tentara. Satu, kami warga Indonesia yang membersendikan Pancasila. 2, jadi patriot. 3, ksatria. Setelah jadi patriot, ksatria baru jadi tentara. 4, bawa ke pendidikan. Teman-teman ada yang kuliah, buka Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Lihat dari pasal menimbang poin B.
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Kalau Anda sudah jadi orang hebat, sudah jadi pemimpin, sudah bisa komunikasi, sudah bisa mengatur, maka semua itu baru akan punya nilai kalau ada takwa dalam jiwanya, karakter moral. Anda boleh pandai komunikasi, boleh. Bisa mimpin, bagus. Pakar, betul. Tapi moralnya buruk, rugi KAI, Pak. Walaupun penumpangnya banyak, sampai ke bagian depan dekat masinis, ada yang naik sampai ke atas, tapi moralnya buruk, selalu rugi. Tapi kalau kita punya kekuatan moral yang baik dalam diri, jiwa takwanya kuat, pintar orangnya, Allahu Akbar, mau dibawa kemanapun pasti sukses. Nah, yang kita perlukan sekarang ini sudah banyak orang pintar, banyak. Tapi yang kita perlukan moralitas menjadi amanah dengan kebaikan. Nah, inilah yang akan kita tekankan di malam hari ini. Bagaimana konsep kebaikan yang diisyaratkan dalam